Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengunjungi pengajian hall ya di Masjid Kalikucang Lur. Hari ini Lur, malam Minggu. Kita akan ke sana Lur untuk mengunjungi pengajian hall Mbah Wali Kalikucang Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim. والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة، واجعل أهلها من عبادك الصالحين، وآت يا ربنا رزقها من كل مكان ومن كل عرض وكل منبع. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus ketua panitia Kiai Haji Nur Hasan yang Allah berkahi dengan acara Aul Embah Para Wali Kalikucang Batang. Yang hadir diberkahi, apalagi ketua panitianya. Yang saya hormati Ketua PWI LS Kabupaten Batam, Panglima LS Kabupaten Batam, Ketua PCNU Kabupaten Batam, Ketua Ansor Kabupaten Batam,
para kiai-kiai yang hadir juga dari berbagai daerah. Alhamdulillah, ada kesepuhan kita dari Pemalang, Kiai Lukman, kesepuhan kita dari Batang, dari Pekalongan, dari Kendal, Panglima Danang Sutawijaya dan lain sebagainya. Panglima dari Jawa Tengah pun hadir, Panglima Laskar Sabilillah Jawa Tengah, Panglima Gus Nukman. Tepuk tangan untuk Panglima LS. Para ibu-ibu yang cantik, para bapak-bapak yang Allah berkahi insyaallah dengan keturunan yang saleh dan salihah, aparat pemerintah kita yang luar biasa menghadapi berbagai macam tekanan politik, tekanan ekonomi yang hadir pada malam hari ini yang kita banggakan. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Denramil, mudah-mudahan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan presiden kita yang luar biasa, kita lihat kemarin presiden kita di Turki, banyak kepala negara yang hadir, tapi hanya kepala negara Indonesia yang disambut dengan begitu meriah dengan pasukan berkuda dari negara Turki. Ini adalah penghormatan bukan hanya untuk Bapak Presiden Prabowo dari Erdogan, presiden dan rakyat Turki, tapi penghormatan bangsa Turki, negara Turki untuk seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana kita lihat juga kemarin, ibu-ibu jangan suka hanya nonton sinetron, tonton berita Pak Prabowo ada di luar negeri. Bagaimana pidato dalam bahasa Inggris, pidato dalam bahasa Indonesia di luar negeri dalam forum resmi, dalam forum-forum yang tidak resmi pakai bahasa Inggris. Apa yang beliau katakan? Beliau Presiden Republik Indonesia mewakili seluruh bangsa Indonesia, siap menerima saudara-saudara kita dari Gaza yang sedang sakit untuk diobati di Indonesia. Anak-anak yatim yang tidak punya ayah, yang ayahnya gugur dibom oleh Israel laknatullah alaihim, siap untuk ditampung di Indonesia, diberikan kehidupan, diberikan pendidikan, dan kalau dia sudah pintar akan dikembalikan lagi ke Gaza, Palestina. Ini adalah senada dengan denyut nadi bangsa Indonesia yang tidak sudi saudaranya di Palestina dijajah, dizalimi, dibunuh, dinistakan, rumahnya dibom oleh orang-orang kafir Yahudi. Kita hanya bisa berdoa. Telah lama kita menantikan seorang kesatria bangsa Indonesia yang akan memimpin kita, dan pada hari ini kita telah diberikan seorang pemimpin yang berani berkata yang tegas di kancah dunia demi membela Palestina. Dan ini harus diiringi dengan persatuan kita sebagai bangsa. Kita mempunyai pemimpin yang luar biasa itu mempunyai konsekuensi, karena setiap ketegasan, setiap keberanian, setiap keputusan mengandung resiko dan konsekuensi. Maka persatuan Indonesia adalah sebuah jawaban bagi bagaimana Indonesia tahun 2045
100 tahun dari kemerdekaannya nanti akan benar-benar menjadi sebuah negara kebanggaan bagi dunia internasional. Ibu lihat itu di televisi, jangan nontonnya sinetron Al-Walid dari Malaysia, nonton di YouTube pada nonton Walid, seorang yang ngejual agama kemudian ngembat anak-anak cewek itu. Tapi tonton itu berita-berita yang membanggakan, bagaimana kiprah internasional kita hari ini begitu diperhitungkan oleh dunia internasional. Oleh karena itu masyarakat Pulau Pinang, Kali Pucang pada malam hari ini harus juga mempersiapkan para generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang membanggakan di masa depan. Bukan hanya dia sebagai pemimpin yang dengan partai yang sebagai kendaraannya dia bisa menjadi presiden, kemudian tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan, tetapi bagaimana dengan dia menjadi pemimpin, dia menjadi presiden, mewakili kebanggaan kita sebagai bangsa, yang dimana bangsa kita sejak masa lalu merupakan bangsa besar, bangsa yang diperhitungkan dunia. Para pelayar-pelayar dari Jawa baca buku Summa Oriental karya Tommy Pires tahun 1500. Dari sekarang ini 500 tahun yang silam, seorang Portugis bernama Tommy Pires dalam bukunya Summa Oriental mengatakan bahwa pelaut-pelaut Indonesia tahun 1500 sudah berdagang ke Madagaskar, sudah berdagang ke China, sudah berdagang ke Afrika, sudah berdagang ke Amerika, sudah berdagang ke berbagai macam belahan dunia. Dan orang-orang Jawa, ditulis di dalam buku Summa Oriental itu, mempunyai kebanggaan sebagai orang Jawa. Kalau ada orang asing datang ke Jawa, kemudian dia jalan lebih tinggi daripada orang Jawa, langsung diamuk dan langsung ada yang dibunuh. Ini kebanggaan masyarakat Jawa pada masa lalu. Hei orang-orang Batang, apakah Anda tahu bahwa Batang ini tahun 600 Masehi sudah menjadi pusat peradaban Nusantara dengan kerajaan Kalingga, di mana kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima pusatnya di Kabupaten Batang. Orang Batang tidak tahu, tetapi bukti sejamannya ada. Apa bukti sejaman? Sumber primer bagi Kabupaten Batang, putra putri Batang hari ini yang hidup di Kabupaten Batang merupakan keturunan-keturunan dari kesatria-kesatria kerajaan Kalingga pada abad 600 Masehi. Mana bukti sejamannya? Lihat Prasasti Sojomerto. Apa namanya? Prasasti Sojomerto merupakan bukti sezaman. Batunya sudah diteliti dari peneliti Universitas Indonesia Bapak Bukhari, bahwa batu yang ada di Batang yang menunjukkan nama-nama daripada kerajaan Keling dan raja-rajanya merupakan batu yang ada sekitar 4 Masehi, abad 4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Kita hitung saja kalau dia abad 6 Masehi. Kalau abad 6 Masehi
di Batang ini sudah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Sekarang 2025 berarti sudah 1400 tahun yang silam bersamaan di Saudi Arabia Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Di Batang sudah ada kerajaan besar Bapak dan Bin, Tata dan Lamir. Kiai Lukman jangan ngegabah, itu di Pemalang masih kalah. Di sini sudah abad 6 sudah ada kerajaan besar. Pemalang harus ditemukan juga batunya, batu apa itu. Di sini ada batu Sejemerto yang kadang-kadang orang Kalipucang sendiri belum tahu, tapi orang Banten sudah tahu. Kenapa? Karena orang Banten suka dengan sejarah. Allah. Makanya jangan gegabah, dalam Al-Quran sudah dikatakan anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayat